Kelompok Tani Hutan Bandar Bakau terletak di Jalan Bahtera RT 05 Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau. Berdiri sejak tahun 2019, aktivitas yang bergerak di bidang budidaya mangrove, eko dan eduwisata yang mempunyai 24 jenis mangrove. Kita sedang berada di lokasi penanaman bibit bantuan Volu kerjasama antara Norwegia dan Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita sedang akan menanam mangrove yang sudah kita sediakan dari jenis bibit yang nanti akan disampaikan oleh Pak Pendi, serta lokasi dan fungsi dari ajir serta tali yang sudah kita persiapkan saat ini, itu nanti akan kita jelaskan. KTH Bandar Bakau membentuk kepengurusan Wanawiyata Widya Karya Bandar Bakau untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pelatihan pemagangan di kawasan Bandar Bakau serta berkontribusi pada pencapaian target Volu Netsing 2030. Atau sini herba sudah kita tanam, dan ini kan kelihatan ada kayu yang tegak persis di samping bibit. Fungsi kayu ini sebagai petanda, terus bisa juga kalau untuk kita menanam di laut atau di pinggir pantai, ini sebagai penahan bibit agar tidak tergoyang kena ombak. Ini fungsinya dan sebagai penanda. Terus tali ini, kenapa kita pasang tali ini di bantaran ke bibit penanaman, supaya bibit yang kita tanam akan lurus. Tanamnya pas. Antara bibit penanaman dengan penanaman itu jaraknya 1 meter per kali 1 meter jarak tanam, dan tali ini sebagai pembatas untuk meluruskan penanaman bibit. Ngapain Bu? Sini kita mau buat kue bolu kedabu, salah satu sebuah mangrove kita. Sini lah ikut gabung. Ya oke lah kalau gitu. Ini Bu bahannya, ini salah satunya kan buah andalan kita atau bahan pokoknya. Ini dia buah kedabu. Loyangnya kita gunakan loyang ukuran 24 cc.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Cece, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang Rifa berada di tempat atau di salah satu kawasan area Bandar Bakau Kota Dumai. Sudah hadir di tengah-tengah Rifa tentunya. Di sebelah kanan Rifa yaitu Wak Sayuti, di sebelah kiri Rifa Nek Ijah dan juga Bang Aris. Tiga tokoh hebat ini merupakan narasumber kita pada hari ini yang menceritakan sejarah atau cikal bakal Bandar Bakau di Kota Dumai. Baik, sebelumnya mari kita sapa tentu saja. Apa kabar Wak Sayuti? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nek Ijah sehat. Bang Aris bagaimana Bang? Sehat. Alhamdulillah. Tentu saja dalam keadaan sehat. Di sini kami kembali hadir untuk menceritakan sejarah atau cikal bakal Bandar Bakau dari langsung narasumbernya. Mungkin kepada Wak Sayuti terlebih dahulu. Jadi izin nih Wak, sudah berada di Kota Dumai atau di area laut ini tahun kapan? Ini saya seperti di laut tahun Sampai sekarang. 2002 mulai bergerak. Jadi Pak Darwis Muhammad Saleh. Berarti tahun 2002 itu Wak Sayuti sudah tergabung di Pecinta Alam Bahari atau bagaimana? Sudah ya? Termasuk Bang Aris juga ya? Tapi PAB itu dari tahun 99 ya Pak ya? Oh iya Pak Pendi, iya, oke. Jadi, iya betul. Jadi semenjak di tahun 2002 seperti yang Wak Sayuti sampaikan itulah cikal bakal sudah adanya Bandar Bakau di tengah-tengah Pak ya. Mungkin nanti bisa diceritakan lagi versi dari Bang Arisnya selama dari tahun 2002 itu sudah melakukan apa upaya untuk Bandar Bakau? Bibitan. Jadi dibibit dulu, baru ditanam di lokasi area ini. Termasuk dengan perawatannya ya, hingga sampai sekarang sudah rindang tinggi, sudah dari tahun 2002 ini. Jadi dulu bibitnya itu dapat dari mana? Dari pulau seberang ya? Ya. Dari pulau dibawa ke sini. Betul kasih. Samin itu kendaraannya bentuk apa tuh Pak? Pompong ya Pak ya, pompong. Jadi bibit yang mereka dapatkan itu dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, dibawa ke Kota Dumai, ke sini. Itu menggunakan pompong, alat transportasi laut yang masih tradisional seperti boot, tapi apa Pak ya, mesinnya yang seadanya aja Pak ya, dompeng, nah, pakai mesin yang dikenal dengan nama dompeng. Jadi hingga saat ini, kalau Bu Ijah ini kalau dia apakah di bidang bakau juga atau tapi Rifa ada dengar masalah itu ya, lokan, kerang, jadi siput, sepetang. Oh jadi itu yang dicari lalu dijual atau macam mana Nenek? Ya kadang ada yang beli. Oh, ada yang beli. Jadi itu tidak untuk makan sendiri. Oh jadi itu jadi kayak mata pencaharian ya Wak ya. Jadi Wak juga mohon maaf itu mata pencahariannya laut atau pertukangan kapal, bikin kapal. Cari siput, ikan, sepetang, buah tanah, semua yang kita cari itu untuk apa? Untuk makan. Kadang dijual Pak, tak tentulah. Namanya itu carian kita ya kan. Nah, gimana lagi? Kadang ikut nanam bakau gitu. Nanam bakau, ngambil apanya, apa namanya tuh, semua dicarikan, nah, baru kita tanamkan. Kalau dijual lokannya berapa? Itu kemarin itu Biasa. biasanya berapa dijual? 15.000 untuk berapa hari hidup? Untuk berapa lama? Tak lama depan, 2 hari pun tak sampai. 2 hari tak sampai ya. Terus Itu besok cari lagi, besoknya cari lagi, yang lain lagi sepetang, lokannya tuh Pak carinya pakai parang ini. pakai parang ya. Ya. Terus nanamnya Nek Ijah yang ngajari atau bagaimana? Kita nanam sendiri lah Pak. Oh masih ingat nama-namanya apa aja contohnya? Nama Bakaunya, ya bakau,
belukap, ngirit, kedabu, ya apa api. Itu biasanya digunakan apa? Gunanya untuk bakar api boleh. Bakar api ya. Ya. Iya, oke. Terus rame-rame datang kemari, nenek ajarin atau mereka udah tahu tentang mangrove yang kemarin rame-rame di sini datang? Nggak tahu dia Pak, Nggak kita tahu sendiri ya. yang tahu. Oh, jadi nenek yang ngajarin mereka. Iya. Berapa lama ngajarinnya itu? Ya kadang-kadang diikut, kadang enggak. Oh gitu. Nggak berani merapah Pak, takut ya. Oh takut ya? Ya kalau kita kan berani, mau lumpur apa aja kita jalani. Keadaan kita kan tak sama ya kan. Iya. Sulit hidup kita kan. Ya, Jadi itulah itu kita perbuat kan. dijual kemana itu? Ikan-ikan Kadang ada orang pesan Oh, gitu ya. minta 2 kilo, 1 kilo gitu kan, kita cari. Dapat aja tuh Pak. Dapat ya? Iya. Oh. Kadang lebihnya untuk dimakan gitu. Oh. Cuma itu yang kita tahu ya Pak ya. Nah sekarang kan ini udah rimbun lagi nih Bandar Bakau ini. Harapannya Nek Ija bagaimana nih untuk Bandar Bakau ini? Bolehlah ikut. Boleh ikut bagaimana ini? Mau ikut nanam. Mau ikut nanam lagi? Iya. Wah luar biasa ini. Mau lah Pak, mau kemana lagi kalau nggak situ perginya. Oh, tapi artinya Nek Ija masih bisa ngajarin kami itu bagaimana budidaya lokan itu. Ya bisa Pak, kapan Bisa. maunya. Oh gitu ya. Ya, kapan Bapak datang nanti kasih tahu aja. Nanti aku bawain di hutan. Oh masih kuat Nek Ija? Iya bisa, sedikit-sedikit Pak. Iya. Bantu Bapak boleh lah. Siap. Oke itu aja Nek Ija ya. Oke. Jadi harapannya yang lain bagaimana untuk untuk generasi kita penerus, Ya. untuk generasi kita selanjutnya ini bagaimana Ya, untuk anak-anak muda kan banyak. Oke. Untuk pengganti kita ada tua kan. Ya. Ya kan. Kalau kita dah perailah ada tua-tua nanti. Mana lagi kita tahu ya kan nyawa. Ya, oke. Jadi harapannya mereka bisa belajar ya. Iya. Dan Nek Ija mau ngajarin mereka. Mau. Oh, banyak kita ajar Pak dari Pekanbaru, dari Jakarta. Mudah-mudahan dia nggak lupa sama saya. Iya. Ikut. Nenek aku tenggelam. Dah cabut sendirilah kakimu, aku bilang. Ya, Nah itu dia tak mau ikut pula ya kan. Ramai sekali ikut Pak. Belakang ikut semua. Enak nih makannya ya Nek. Makanlah aku bilang makan mentah tu Pak. Oh makan mentah. Iya. Heran aku berani pula. Enak tu Nek. Nah, kalau kekasan kita Melayu dengan lokan itu bagaimana biasanya dibuatnya? Kalau misalnya Melayu bagaimana dibuat? Untuk masaknya boleh. masak kuning ya? Iya, sate rawit lah. Oh, masih ada sampai sekarang, masih bisa dibuat? Bisa. Oh gitu ya. Kalau barangnya ada bisa aja. Cari dulu. Nanti kalau Bapak datang lagi mau makan kasih tahu ya. Ya aku begini. Oke Nek Ija, makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, untuk Waksayuti dan Bang Aris mungkin bisa menceritakan kepada kami apa saja kegiatannya sehari-hari berada terkhususnya di kawasan Bandar Bakau ini. Silakan. Kalau kita dulu industri pendidikan dan juga kalau udah besar pendidikan itu sebagian dijual, sebagian ditanam. Penanaman di PT, di Guntung, di SDS, di Pertamina, itulah kerja kita. Jadi kalau nggak ada kegiatan penanaman, kita bikin bibit. Seandainya pembibitan sudah nggak ada, ya kita kerja luar. Sewaktu ada kebutuhan tenaga kita ke Bandar Bakau, ya kita siap untuk melayani. Jadi kalau mau selanjutnya nanti kita oper ke adik apa bahasanya adik. Jadi gini ya, Wak Sayuti, kalau kegiatan Bandar Bakau tidak ada, apa kegiatan hari-hari Bapak? Kalau siang kita pertukangan, kalau ada kemasukan pertukangan kita nukang. Bukan apa itu? Bukan kapal. Jadi kalau nggak ada rezeki, kita terpaksa menjala malam mencari udang Oke, untuk kehidupan. itu dijual ya Pak ya? Ya, 1 ekor 1.000. Kita bikin kolam di samping rumah.
ya alhamdulillah untuk kehidupan kita. Jadi istilahnya membudidayakan ya. Ya membudidayakan udang. Berapa jenis yang kepiting di sini Pak? Sama lokalnya. Kalau kepiting Pak cuma ada 3 jenis. Apa itu jenisnya? Kalau bisa kita bahasa Riau ya, Iya. itu ada ketam batu opok, Oke. ketam sarang, Aha. ketam genjong. Itu bisa dimakan semuanya. Bisa. Hmm. Kalau dibuat olahan jadi olahan apa? Terserah mau masak apa. Oh gitu. Biasanya dijual dalam bentuk apa itu? Direbus, dipanggang Kalau atau? kita nggak pernah direbus Pak. Jadi Kalau dapat langsung aja kita bawa ke pasar. Mentah. oh gitu, mentah ya. Iya. Oh, terus sampai sekarang masih dibuat kegiatan Ya, itu. Kalau ada permintaan, Kalau ada permintaannya. minta kepiting sarang katanya kan kita carikan. Jadi pertama sekali tahun berapa? Tahun 99 itu berapa orang yang ada di Bandar Bakau? Tahun 99 deh. 2099 Nah, itu kebanyakan berapa orang, berapa kakak di sini? kakaknya baru kita 2 kakak di sini. 2 kakak saja. Dan ini semua sepi, kosong. Sepi nggak ada. Hutan semua Pak. Hutan semua. Bakaunya masih rapat atau udah hancur? Bakaunya ya seperti ini juga, tapi nggak dibasmi tadi, Tidak terawat lah. tidak terawat dirinya. Tidak terawat ya. Oke. Terus hidupnya itu masuk di bakau itu sendiri. Iya. Ngambil apanya ya, ikannya apa, ngambil lokan, kepitingnya, Kepiting, ya. terus dijual. Dijual. Terus keuntungannya itu untuk hidup. Untuk kehidupan. Sekali jual berapa banyak? Ya paling-paling permintaan 5 kilo telah dijual. Dapatkan 5 kilo berapa lama dapatnya? Ya dari pagi kadang sampai sore ini Pak. Sampai sore ya. Kadang Pak, ada alat tertentu atau ada teknik tertentu bagaimana cara kalau ngambil? kita bikin sendiri. Bagaimana? Alam. Coba diceritakan bagaimana caranya nangkap. Kalau seperti kita mengambil kepiting, Ah. kita carikan angker kecil, Oke. kita bengkokkan, Oke. kita sorong ke lubang, nanti sangkut ini kita tarik. Hmm. Jadi kalau kepiting kan ada apa kawat untuk pengecatan ya. Aha. Nanti kita bentuk, nanti kita cari buat tanah kan. Kalau makan nanti pakai arang. Dalam satu hari dapat berapa? Ya tergantung kemampuan fisik kita Pak. Tergantung visi kita ya. Kadang Biasanya rata-rata berapa? ya 5 kilo, 7 kilo. Itu ada yang ngambil atau kita jual lagi ke pasar? Nggak ada yang pesan. Ada yang pesan. Ada yang pesan. Jadi kalau nggak ada yang pesan, Nggak ada pesan kita istirahat dulu. nggak ngambil. Nggak Terus ngambil. hidupnya dari mana? Ya cari keluar lah kita. Oh biasanya apa? Kalau nggak ngambil lokan dari mana? Jala, jalan udang, Oh nelayan. nelayan. Oh punya kapal sendiri. Enggak, kita jalani pakai perahu aja Pak. Pakai sampan. Pakai sampan. Oh gitu. Di mana itu tempat jalannya? Lokasi kita kadang di depan Bakau, Bandar Bakau, kadang di Pelabuhan Sing, kadang di dekat Dok. Pernah nggak dilarang masuk ke sini karena rencananya ini mau dibangun? Bapak pernah nggak dilarang masuk ke areal ini karena rencananya ini mau dibangun dermaga? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Tapi tahu kalau ada rencana pembangunan itu. Kalau sekarang kita belum tahu Pak. Oh dari dulu nggak tahu. Nggak ada. Oh Bapak nggak tahu kalau tanah ini katanya ini punya milik Pelindo. Ya kalau dasarnya milik Lindo, tahu kita. Oh tahu. Tahun berapa itu milik Pelindo? Mungkin dari sebelum kita lahir udah ada dari Oh, ya. nenek moyang kita. Maksudnya udah pasti milik Pelindo. Ya, dalam sejarah ceritanya kan. Gitu. Kan yang belum dibangun yang sana atau ini udah dibangun duluan. Waktu Bapak di sini udah dibangun yang sebelah. Belum. Belum ya? Belum. Oh gitu. Tapi nggak dilarang di sini untuk berkegiatan. Jadi mulai orang datang rame ini tahun berapa datang kemari? Nah, kali ini baru aja Pak. Kira-kira tahun berapa itu? Kira-kira sekitar tahun 2006 Pak. Baru datang rame. Ya, Baru. udah dibangun kan, udah dihias segala macam. Jadi pengunjung pun datang. Oh. Nah dengan makin banyaknya pengunjung, apa keuntungannya sama Bapak? Kalau bagi saya nggak ada Pak, Nggak ada ya? nggak ada keuntungan. Cuma rumah saya Gubuk itu, Aha. itulah tempat pertemuan mahasiswa dari manapun. Oh gitu. Dari Lampung, dari Pekanbaru, Iya. dari Guri ada, dari daerah barat ada. Mau ngapain mereka datang kemari, Pak? Nah, waktu itu kan konsultasi Pak, Konsultasi tentang apa? tentang Ma'ruf inilah, menanyakan macam mana pembibitan, macam mana penanamannya, macam mana peliharaannya kan, Oh gitu. sejenis-jenis apa kan dia ingin tahu. Cara penanamannya. Nah, jadi artinya mereka datang itu untuk melakukan penelitian, kira-kira begitu. Iya. Nah, selanjutnya mereka itu masuk ke dalam ditemanin atau Ditemanin. Bapak temanin juga, Iya. ditunjukkan. Iya, cara-caranya kan, tekniknya macam mana
teorinya. Coba kasih contoh bagaimana cara tekniknya, salah satunya aja. Seperti kita nanam api-api. Oke. Nah, itu api-api itu tidak bisa tanam di dalam air, misalnya kan, harus di pinggir daratan. Oke. Kita tanamkan cara nanam seperti ini, nanti kasih tongkat, jangan ada tumbang. Itu aja gitu. Dan mereka mengikutinya. Mengikuti, Tetapi dengan makin ramainya nggak ada keuntungan sama bapak di sini. nggak ada. Jadi harapannya bagaimana nih? Kalau harapan kita nih, kalau bisa maju sampai kapanpun. Gitu ya. Ya, Andai kata ada adik-adik kita, anak-anak kita pengen belajar boleh nih. boleh. Kita siap. Siap bantu ya. Siap. Jadi harapannya begitu. Jadi pesan kita lah, bagaimana pesan orang tua lah, bapak ibu, bapak-bapak kepada kita apa pesannya? Kalau saya sebagai orang tua nih, bisa memberikan ilmu pengalaman kepada adik-adik, jagalah, gelolalah yang bagus-bagus supaya daerah kita maju, bisa disorot dari mana sudut. Dan kalau dapat lokasi kita ini dapat untuk anak cucu kita yang akan datang. Amin. Luar biasa, luar biasa. Oh, kita sama Pak dulu yang dekat. Pak Eri ya. Ya, saya sekretaris Bandar Bakau, Pak. Pernah kita juga kan konsultasi. Siapa yang dosen yang dari Pekanbaru dulu? Ya. Siapa namanya? Saya lupa tuh kemarin di sini datang ya. Ya, sering dia datang. Dia ngaku sendiri kok itu guru dia turun ke lapangan cari sepetal, apa dia ngajar. Bagaimana cara mengambilnya? Karena harapan kita bahwa kemampuan bapak-bapak ini bisa dikuasai sama saudara-saudara kita yang di sini. Iya, Karena- maunya kita gitulah. Ya. Jadi, Tidak hilang. ya. Jadi generasi muda jangan sampai dihilangkan. Nah, yang menariknya itu begini, kebudayaan atau misalnya ciri khas budaya Melayu yang kita pakai, yang kita gunakan selama ini di Bandar Bakau, kira-kira apa? Ciri khas budayanya ada nggak? Misalnya kegiatan, misalnya bersih pantai, ada nggak? Sering ada. Itu bagaimana caranya? Semua anggota turun membersihkan pantai. Kadang kalau dari Bandar Bakau nggak sempat, kadang dari TNI. Untuk apa itu? Sampah- Filosofinya bagaimana? Ya, sampah-sampah yang ada di pinggir laut, di pantai itu dikumpulkan, dibuang. Jadi supaya bersih lokasinya kan, di pinggir daratan. Apakah pakai tarian kah atau bagaimana? Enggak, Maksud saya itu yang budaya Melayu, budayanya belum ada, Pak. budayanya belum ya. Belum ada. Hikayat juga belum. Tapi katanya di Kuala kita punya hikayat itu. Kalau itu istilahnya sekarang yang bikin apa lokasi kan lain-lain dari Bandar Bakau. Oh, Si Uco Arhab. oh. Itu beda. Jadi Itu beda. kalau seni budaya kita ini mungkin nggak ada yang mengajukan atau nggak ada yang memimpin. Nah, Bapak sendiri selama orang yang lama di sini dulu, kebudayaan Melayunya itu bagaimana di sini? Apa kebiasaan Melayu atau budaya Melayu yang kita lakukan di sini? Belum pernah ada melakukan itu. Belum pernah melakukannya. Atau seperti tarian kah? Atau seperti misalnya pemujaan kepada apa, nggak ada ya? Belum pernah. Oh, nggak ada ya. Jadi kita murni berkegiatan untuk nelayan begitu. Jadi karena aku rasa yang mungkin nggak ada yang mengajukan, nggak ada yang mengusul dan jadi ada pun bakat bapak seperti bapak ada bakat seni tari Melayu karena tidak ada yang mengusul, tidak ada yang apa mungkin bapak ya bakat bapak benam kan. Pendam. Jadi seperti Zapin ini kan tari Zapin kan tari Melayu juga kan seni budaya Melayu. Kompang kalau kompang ada lah. Nah, seperti tarian Melayu, seperti Zapin, tari piring itu nggak ada semua. Jadi dengan kegiatan kita ini ke depannya, dan kita akan pastinya kan banyak nih datang orang. Secara pribadi harapan dengan bapak bagaimana ya? Harapan bapak ke depannya ini untuk kita semua ya. Supaya generasi mudanya bisa memanfaatkan dan memajukan segala jenis seni budaya Melayu. Itu yang kita harapkan. Serta mangrove ya. Ya, tenang. Karena mangrove ini kan lebih dikenal lagi. Soalnya kan udah tersebar kan bapak, udah sampai kemana-mana. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ayo. Wanawiyata Widya Karya Bandar Bakau memiliki 6 bidang usaha. Pertama, potensi mangrove untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan instruktur
Syahrial dan Erikson Marbun. Kedua, budidaya mangrove dengan instruktur Effendi, Syahrial, dan Dodi Iswanto. Ketiga, hasil hutan bukan kayu dengan instruktur Saputri dan Muslaini. Keempat, pelestarian alam dan tradisi untuk situs budaya wisata, instruktur Nur Arifah. Kelima, ekonomi sirkular, instruktur Joharuddin dan Erikson Marbun. Keenam, penguatan komunitas, instruktur Zamri Afdal dan Erikson Marbun.